Dari pembahasan di dalam hadis ini adalah tentang Rasulullah atau imamlah memperingati Mina di hari raya Idul Adha. Pertama, dua kemungkinan. Memang Mina ini kan jauh tahun pendengarannya, jamaah Mina. Jadi serapat-rapat itu Rasulullah jamaah Muhammad. Kemudian ya memang jelas tegas Rasulullah ini dinara pada ini pintar raus Rasulullah dinara. Rasulullah ini sangat pintar retorikanya, logikanya sangat-sangat masuk akal. Sehingga si kafir-kafir ini mengerti, ya paham terhadap sabda Rasulullah SAW. Cuma kadang-kadang memang kafir-kafir ini tidak hanya sekedar mati lantaran mendengarkan atau memahami kata-kata. Lalu pembuktian Yesus utamanya. Pembuktian. Misal Khalid bin Walid termasuk Abu Sufyan berdoa. Dengan pintar-pintar doa, cerdas-cerdas doa. Khalid bin Walid dengan memberontakkan diri Nabi Muhammad SAW. Wah percaya secara hati nuraninya, dia paham benar atas sabda-sabda Rasulullah SAW. Nah, waktu masih mantan jadi Nabi pun Rasulullah selalu benar. Apa sih punya timpal kenyataan, perkataan ke kenyataan selalu benar. Lalu ini lalu Khalid bin Walid, Abu Sufyan isi mengetahui hakikat Rasulullah yang masih beri pada tertunda beriman. Kok sampai tahun ke-5, ke-6 Hijriah baru pada beriman. Terutama sekali isi berkaitan ke masalah ya cara bahasa kita kesaktian. Masa sekedar omong kosong dulu, sama coba kita dulu. Kita lawan lawan sesuai kenyataan timpal perkataan aja beriman. Sehingga Khalid bin Walid intelektual Mekah isi memang memiliki pengalaman dalam bidang perang. Dia perang antar lokal doang, interlokal lalu internasional sampai perang-perangan antar negara. Dia selalu memenangkan perang Khalid bin Walid dengan strategi luar biasa. Lalu antara kata dengan fakta harus terbukti, harus dan seimbang, seiring sejalan, matching. Nah ya, buktian. Setelah mengalami meneliti sekian kali, dia tepat doang. Terutama sekali sih berkaitan dengan Rasulullah SAW wah menyakitin setengah. Mungkin mesin sakitin, dia wah nyakit membalut di membalas. Nyakitin dengar. Coba buktian waktu sini ditarik. Lalu sinullah tempok padat sampai belabur darah. Dan sampai malaikat menawarkan jasa. Malaikat penjaga gunung. Kena menjawab sopal gunung sini genentet masyarakat Taifah tidak mati selaku. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Da'hum fa innahum la ya'lamun." Lega ya, dia tahu. Dia tahu aku ni jadi Nabi Rasul. Fa inni la arju min aswabihim man yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Aku ni senantiasa berharap dan lahir daripada anak jari Papua ini dengan si beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal Rasulullah berdoa, ya Allah hancuran selaku maka Tuhan Rasul dalam tiang dengan si dalam tiang dia mati. Ukuran dalam Rasulullah lunas. Maranta lain Nabi Ibrahim begitu lalu Mi'raj Allah Ta'ala keliling semarang tahun dari Nabi Ibrahim dia masih Allah mati selaku mati Allah Ta'ala sampai ribu mati. Tentu anda Nabi Ibrahim Allah Ta'ala si lunas
mati pajak Allah. Akhirnya apa? Akhirnya pujilah dia. Apa anak Ibrahim? Anak kaji Allah. Ya anak me. Segera punya wadah anak me. Anak me sebenarnya Ibrahim. So, anak kaji udah ditampai Allah. Anak me. Dirman kepada Bapak maksud Allah Ta'ala. Nah setelah ada memang laksana si Nabi Ibrahim penyembelihan terhadap anaknya, Nabi Ismail pun sangat rela dan suka rela. Yang kepada Nabi Ibrahim hikmah daripada ada perintah nyembelih anaknya, ada yang tahu tidak dengan anaknya. Jadi ingat dengan si para kafir maksiat gaya maksiat dengan ada mati, dia aku matiku. Lagu Rawi kangen kuno karena aku minat ibadah, aku minat ibadah. Memang lisanmu berarti su'ul khotimah selaku. Lalu su'ul khotimah itu yang mati dalam keadaan maksiat karena itu ngipin pengendengan. Seandainya legaan ini didik mengendengan yang mati, jadi hidup selaku paling tidak 10-15 daripada sekian ratusnya arah doang si beriman cuma. Atau ini hidup sekian banyaknya arah doang si yang lahiran anak Papua si beriman. Ya yang silik Nabi Ibrahim. Nah ya sebabnya di dalam ajaran tasawuf maka apabila tergerak terhadap dengan sehingga maksiat berarti tergerakkan di temesa. Tergerakkan di temesa. Lalu dia sikapnya kasihan, kasih sayang terhadap dengan maksiat itu. Doa yang tidak mendapatkan hidayah, tunjuk kepada segi Allah Ta'ala. Memang dari segi klasifikasi antara dengan si sufi timpal syar'i memang berbeda. Pokoknya selaput mereka kita kafir-kafirnya mati doang. Namun sufi jangan. Namun sufi jangan. Dan petunjuk ya Allah, lega hidup ya Allah. Dan petunjuk, dia jadi kekuatan Islam, gimana Islam? Mantan Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Abu Sufyan, cari kekuatan Islam. Si pinter-pinter dengan petunjuk ya Allah. Si tahu minat bom atom, si tahu minat pesawat tempur, si tahu minat rudal. Dengan petunjuk ada Islam. Jadi mati. Ada jadi kekuatan Islam. Sehingga ya Rasulullah SAW selalu melunasan untuk Allah mahdihim ila Islam. Dan petunjuk pada Islam. Jadi kan kita sih masih kurang peka lah menyikapi sebuah informasi perang. Informasi ini lebih banyak dia memojokkan suatu kelompok. Nah sehingga kita termakan jadi korban informasi. Sehingga dia eman cross check, eman teliti dari seluruhnya terus kita terus mengklaim karena kita masih mental kawanan masih. Apa yang dengan sekelompok dulu padahal dia harus dulu. Nah, artinya dari sudut pandang bermacam-macam ya himpun untuk lalu mengambil kesimpulan daripada informasi-informasi ini sehingga baru menyalahkan kaum muslimin dan kaum muslimin. Akhirnya terjadilah kontroversi antara satu kelompok dan kelompok muslim, bahkan tertejak untuk mengecam Amerika, Israel. Ya Allah. Jadi karena apa? Karena kita tahu sebenarnya orang-orang namun kita bela Palestina, mengapa kita? Jelas, namun Palestina bela wajib Palestina, namun Hamas berbeda. Saya Hamas itu.
Saya Hamas. Hamas ini adalah orang-orang Syiah. Syiah Hamas itu. Syiah ini dia memilih kita dengan berbeda pendapat dan kaya. Musnahkan. Lagu ini cara dia langsung memusnahkan minaklah strategi. Andai dan dia kelihatan mati sesama muslim. Pura-pura menghancurkan pihak lawan menghancurkan, ia terus dia mati. Umat Islam sudah bersalah mati ribuan. Nah inilah strategi semacam ini kadang-kadang diberitahu sebenarnya. Sehingga Palestina, dia ada perang Palestina antara Israel. Si perang adalah Hamas timpal Zionis. Hamas timpal Zionis, bukan Israel dengan di Palestina. Justru Palestina mengatakan Hamas tidak bagian daripada Palestina. Karena masyarakat sipil yang tidak ada kaitannya dengan Hamas itu dia mati. Karena Syiah, para sebelum kan Syiah ini adalah menginginkan dengan isi berbeda kaca. Bila perlu habis. Yang dia bantu si Lotu ini adalah organisasi Syiah Syiah Al-Jamaah. Sehingga dalam hal tertentu memang harus paham dalam sehingga ya doakan secara umum kaum muslimin muslimat Yahudi Nasara jangan musnahkan ya Allah, tapi masukkan ke Islam, masukkan mereka Islam semuanya ya Allah. Si pinter-pinter itu tamang Islam, sehingga orang mati selapun kan berarti saya tahu ahak si menganut agama Islam sekian persen terus melahirkan anak jadi si Islam sekian persen. Nah ya sebabnya Yahudi syarat Amerika mengecam Zionis, tidak mengecam Israel. Zionis jadi antara Zionis timpal Hamas, bukan antara Hamas timpal Israel, antara Israel timpal Palestina. Palestina itu wajib kita bela, kita sayangi, tapi inilah akibat daripada Hamas ini sekian banyak masyarakat Palestina jadi mati. Daripada merakyat masyarakat sipil yang tidak bersalah. Kan ya berjudul Hamas ini ngantem Zionis. Mati Zionis sebanyak 1.300. Tantem isi Zionis, mati Palestina sebanyak 2.600. Yang tidak bersalah. Maka terdoa ya Allah supaya aman dunia ini. Jadi arah sini prediksi perang dunia ketiga akan terjadi. Ya terserah ya Allah Subhanahu Wa Taala, berbiasa dijari sama Subhanahu Wa Taala. Masa dengar juga para wali-wali syarat Indonesia sekarang banyak. Wali-wali syarat di Makkah, wali-wali syarat di Madinah, dan dengar Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelamatkan bumi. Isi memang pilih Allah Subhanahu Wa Taala tahu umat manusia berkembang biak dan rezeki tak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Bumi ini adalah kelihatan kotor, kelihatannya lengih. Lalu dia terpilih Allah Subhanahu Wa Taala untuk jadi tauhid semua. Coba sekian banyak bulan, sekian banyak planet. Kan di mana dengan nyembah Allah Taala di planet-planet? Hanya bumi terpilih. Si Allah Ta'ala tahu terhidup, berkembang biak, kita rezeki Ka'bah terpindah di masjid, terpindah di ulama, terpindah di bumi, kemudian para waulia, para anbiya di bumi. Nah kewajiban adalah itu untuk menyelamatkannya. Jadi prediksi untuk perang dunia ketelulu aja mungkin ya sekian banyak dengan menyikapi informasi termakan informasi, perang informasi. Intelijen ini yang ada reporter Prancis menghebohkan. Coba istilah kiamat tidak jadi main-main. Sekarang ini akan terjadi kiamat beras di India. Sekali-kali selaku kiamat doang. Nanti akan kiamat ini Samsung Indonesia.
akan kiamat ini. Jangan jadi main-main kata-kata kiamat ini. Nah, kembali kepada bab berarti Rasulullah SAW dalam isi memberikan mau'izatul hasanah kepada sejamaah mama dalam atas mimbar. Nah, karena jamaah-jamaah ini agak renggang. Ayat dirapatkan Rasulullah SAW. Kemudian dengan demikian para jamaah ini paham bukti Demena bersabda doa Rasulullah SAW menyuruh pada bersedekah, langsung pada bersedekah. Kemudian si jadi inti kedua adalah pelaksanaan salat duluan daripada menyembelih Idul Adha. Berbeda kaca Idul Fitri. Fitrah dulu sosial. Nah, adapun isi sunggulan si ibu-ibu ini sampai terpertegas kan isi apa. Sebelumnya apakah isi pada sunggulan ini sekat fitrah? Tidak. Sesunggulan itu adalah sedekah biasa, infak biasa sunggulan. Ya sunggulan infak biasa, sedekah. Nah, ialah lengan antena bahwa apabila pemerintah, pemimpin memprogramkan suatu gerakan mobilisasi zakat, infak dan sedekah, maka para pewajib zakat si sunat mengeluarkan infak dan sedekah. Di dalam kitab Roda banyak kitab-kitab klasik lah tulisan para ulama-ulama klasik. Lamunara sebuah lembaga binaan si pemerintah isi mengelola zakat, infak dan sedekah, maka lebih afdol melalui lembaga siwah binaan si pemerintah. Kalau memang penyugulan pribadi, lalu lebih afdol melalui pemerintah karena berkaitan dengan masalah hati Allah atau Rasul oleh amri minkum. Karena apa? Karena banyak dengan isi sok Islami sini orang diri. Mana ada dalilnya dalam Quran hadis? Ada zakat profesi. Karena si sok Islami sini orang diri. Selaku arahnya dengan masih bro. Ya misal dinara di dalam Al-Quran, dinara di dalam hadis. Lagu ulama itu orang sebut dalam Al-Quran, ulama itu orang sebut dalam hadis. Kubik nanti dengan mempertanyakan mana dalilnya dalam Quran dan hadis, karena dia nyadu bahwa ijma qiyasnya sebagai sumber hukum Islam. Karena Al-Quran hadis itu jadi sumber hukum Islam. Dia ijma qiyas. Kemudian karena para sibuk sok Islami lalu membangkang terhadap peraturan pemerintah. Padahal yang menek di bawah negara kita pimpin si pemerintah sisa. Yang minta rezeki di bawah pimpinan pemerintah sisa. Nah, ini kan berarti termasuk yang bagian daripada kufur nikmat. Hanya ingin memakan jasa tapi tidak pernah memberikan jasa. Nah, itu masuk kufur nikmat. Dan ini termasuk salah sopok daripada gerakan infak dan sedekah isi laksana si Rasulullah SAW langsung ia sendiri bersabda di hadapan para sahabat-sahabat dini, sahabat-sahabat dini. Cuma memang sistem pengelolaannya, sistem pemungutannya masih sangat sederhana. Langsung kesaksian Rasulullah SAW tanpa arah pencatatan, tanpa arah penghimpunan, tanpa arah petugas-petugas khusus. Kemudian al-aqilu yafhamu bil isyarat. Lamun dengan si berakal cerdas dan jenius akan paham walaupun dengan isyarat. Dari kata-kata wal 'amilina 'alaiha di dalam surat At-Taubah ayat 60 ke arah kata adil.
Kalimat amil ini memberi isyarat bahwa namanya zakat infak dan sedekah itu dilembagakan oleh pemerintah yang sah. Dilembagakan berarti harus narak ketua, sekretaris, bendahara, selapuna lingkup dalam kata amilin. Apabila kata amilin Arab berarti manajemen harus matang berkaitan dengan pencatatan. Kata-kata amilin inilah ia bari membias pengertiannya, maka termasuk apa pegawaian amilinu adalah mengumpulkan, mencatat, memelihara, mendistribusi. Kemudian dari kata-kata amilinu akan lahirlah peta di dalam Al-Quran ternyata arah wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi waktu haqqahu yawm hasadi wa ampiku min thayyibati ma kasabtum. Pada sugulang impak, kata impak ini kata impak, sedekah dan zakat termasuk ya kalimat umum khusus mutlak atau umum khusus wajihi. Kadang-kadang impak sebutnya si Allah tapi maksudnya zakat. Kadang-kadang sedekah sebut si Allah tapi maksudnya zakat. Kan nama sadaqat ayat 6 daripada surah, ayat 60 daripada surah Taubah. Nah ini sebutnya adalah sadaqah. Innama sadaqah. Di dalam ayat sebelum wa anfiqu, zakatkan min thayyibati ma kasabtum. Usaha si bagus. Ini kan profesi. Si jadi pejabat, si jadi artis, isi jadi epoka, apa sih si pantau hukum, jadi pengacara, advokat, jadi notaris, si berdiam salon, si berusaha tanaman hias, berusaha restoran. Tiba-tiba kasabtum doang. Kalimat aku merasa bro dengan lamun nasi sok agamis nu, memang semangat agama sangat tinggi, lagu pengetahuan pas-pasan. Dan dalam kalimat-kalimat tiba-tiba kasabtum, berarti itu artian. Tiba-tiba kasabtum mempergunakan thayyibat. Maka sabtu pokoknya sebagus-bagus kan. Misal berlian ke salon, tidak datang pengunjung setiap jelu dengan sebuting memeluang misalnya. Itu arah salon, tanaman hias. Ini taibati maka sabtu. Ini kadang-kadang dengan jadi petani doang pada taibati maka sabtu. Dan si jadi petani si lelah. Coba dengan ngelemak sampai lelai sekali hasil ya dibentuk doang kita pengurus zakat. Sementara si mau kepeng duit secara online dengan paran zakat. Ini paran taibati maka sabtu. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Di apapun si subulanku untuk antar pada dengan bumi. Nah ia lamun maligi selaku zakatan. Riri itu zakatan, riri setiwa dakat dengan karena wamimma akhrajna lakum. Misalnya narak dengan berusaha rebu hias tal-tal. Subulan zakat masih keruang ke mantu. Subulan doang zakat semaliki. Adapun namun Imam Syafi'i kan mayaktat, artinya apa sih jadi makanan pokok. Orang Maliki tidak selapun lah. Sehingga kemudian andainya jelas
para mustahik mendapatkan manfaat dengan si kebetulan kepicanin kelebihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah min thayyibati ma kasabtu. Aku marah si bro dengan si sok Islam ini, ya si angkoh lalu terus menentang pemerintah sekali-kali melin berdebat doa. Ya berarti bro itu saya tak perlu jadi. Saya tak perlu jadi. Jadi termasuk hadis ini adalah merupakan salah satu daripada jadi landasan untuk mengadakan mobilisasi infak, zakat, infak dan sedekah secara langsung. Walaupun Rasulullah mengelola masih sangat sederhana, maka dari hasil sederhana itulah yang berijtihad para ulama, baik ijtihad fardhi maupun ijtihad jama'i. Artinya berkaitan pada dino perorangan, secara perorangan, atau jama'i secara kelompok, komunitas, para organisasi Islam, kemudian paguyuban kayumuban, dan banyak kelompok-kelompok isi memiliki kepedulian sosial untuk menggerakkan yang diharap di samping terbangun si pemerintah lasno masyarakatnya yang ada lasnu, ada lasmu, las BMH hidayah itu, kemudian ada rumah zakat, ada paling rumah yatim. Nah, ini termasuk ya si menggerakkan masyarakat untuk memobilisasi zakat, infak dan sedekah berdasarkan salah satu hadis si riwayatan Bukhari. Setelah Rasulullah selesai berkhutbah langsung turun untuk memberikan penjelasan kepada para sahabat bini. Babu idza sejari topik adalah berembe coba dengan mina sini nuburia jilbab, apakah keharusan untuk sugul kekangguan kipa sugul kipa id untuk meramaikan. Nah, ya sejari topik sampailah kepada kisah-kisah sibru bahwa sopok sahabat bini ya si tebada keceritaan semamakna sahabatnya dul-duran memilu berperang kepada Rasulullah 12 kali perangan. Kemudian 6 daripada si 12 kali perangan ini ya piluang semetona sidina, piluang semetona nina, lalu tiba medan perang. Untuk apa? Untuk jadi mumaribah, untuk jadi juru kesehatan, nguatin para sahabat-sahabat sesakit, nguatin para prajurit-prajurit si kena pedang, tombak, panah, yuatin. Nah, apakah di saat isi hadir milu semetona 6 kali peperangan ini ia berjilbab atau tidak? Sampai ke ketua Rasulullah SAW, apakah ia jadi masalah Rasulullah apabila sopok dengan nina dia berang jilbab lalu dia memilu menghadiri peperangan untuk jadi bidan, jadi tenaga kesehatan? Maka pertama lamun dia berdua ya jangan adiknya laut peka dengan nilai sudah jilbab. Dua kali apakah si beral jilbabnya ada ia sugur atau dia sempat sugur ia tahu ngapain enggak jilbab. Nah, ini adalah merupakan suatu keutamaan menggunakan jilbab, menutupi sebagian daripada orang dengan nilai walaupun di medan perang. Nah, kemudian dengan denara misalnya, denara ngapain juga jilbab, lagu ia jadi tenaga ahli, si sangat kebutuhan untuk jadi juru merawat para prajurit si terluka,
lamun nono ya ada dapat dipertimbangkan. Lebih penting. Apakah dekna hadir akan banyak para prajurit-prajurit sehingga sempat mendapatkan rawatan. Lamun jilbab jadi halangan, maka ya si penting nabau sina menutupi dengan seadanya. Lamun tidak sama sekali, ialah termasuk darurat. Jadi kehadiran para juru rawat di waktu peperangan zaman Rasulullah SAW sangat penting. Karena perawatan-perawatan para sahabat si sedang sakit dengan tusukan tombak, pedang, panah dan macam-macam mengakibatkan barang lamun terawat ini banter. Lamun terawat paling tidak bau tampil 2 kali babak peperangan. Nah, ini menunjukkan bahwa menang dalam peperang adalah merupakan suatu yang sangat mutlak. Marahkan siwat riwayatan tentang diskusi Kiai Nawawi Al-Batani kepada ulama-ulama Makkah. Isi ulama Makkah ini selalu mengatakan beruntung dengan mati syahid. Kiai Nawawi pribadi no, syahid no pribadi. Namun aku jak sariang menang kaum muslimin di negara syahid. Ada yang menang selaku. Namun menang kaum muslimin dalam berperang melawan kufar, maka dipandang hebat kaum muslimin sedang kafir dengan sekali kita doang, maka dilarang bani ia. Dilarang terjadi peperangan. Lagu orang mati syahid, lagu 100 misalnya seluruh prajurit anti mati 100 itu. Kalah si dan kafir, dong tahu bohong si dan kafir, ya jadi permainan. Memang seselaku jadi syahid, lagu syahid itu pribadi. Lagu menang si 100 itu melawan 1000 misalnya lawan si 100 itu. Kalau si 10.000 itu kan hebat dengan Islam di mata kaum kufar. Nah ya ulama-ulama ternyata betul. Lamun syahid itu hanya pribadi. Justru ialah Rasulullah SAW berikhtiar untuk mengadakan mumaridah para jururawat kesehatan dan merawat para sahabat sakit antiknya selalu menang. Karena kepentingan umat Islam. Nah ialah sebabnya Kiai Nawawi Al-Batani selalu mengatakan menang sarian, lalu berperang dari meta syahid, meta menang untuk Islam dan kaum muslimin. Lalu selaku mati syahid, saya jadi prajurit. Terinjak kaum muslimin. Nah ya bahasa beliau akhirnya ya kami ingat para ulama-ulama, sehingga dalam kaitan dengan hadisnya berarti kehadiran dengan isi misalnya dia sempat beriang jilbab untuk merawat para prajurit apapun si bau budaya mengandung arti, maka sekalipun dan terjun di medan perang soal aurat wajib tetap pelihara kehormatan dan sampai tidak jadi. Nah ya sebabnya di dalam Islam selalu Rasulullah mengutamakan etika. Tidak mati dengan nina, tidak mati karena kode, tidak mati dengan toa, tidak mati taletan, tidak mati binatang waktu berperang. Karena etika perang dalam Islam. Karena itu berperangnya untuknya enak. Berperangnya justru untuk menciptakan perdamaian. Dan menciptakan perdamaian. Bila perlu, ya sekit panggil kayu pun tidak narak selek. Nah lagu perangan mereka kan coba bayangkan Israel si bombardir jalur Gaza, kira balik ambruk isi, kira balik. Nah ini di narak
di darat balin Hamas, balin masyarakat sipil loh. Dan si mati-mati ini adalah dengan isi pada paham nomor ini, hindi nomor Syiah, jadi nomor Syiah. Adalah ya kadang-kadang sesuatu yang tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan yang akhirnya kaum muslimin salah pandang, salah nilai, salah dengar, sehingga ya akhirnya salah alamat. Berarti dalam kaitannya dengan hadis-hadisnya adalah menunjukkan bahwa Islam harus menang, kaum muslimin harus menang, kaum muslimin harus kuat. Namun kaum muslimin, coba bayangkan sebelum Hamas, kemudian Libya, Hizbullah, Lebanon, Syria, gempur Israel, ya Allah, gempur Zionisme, tak lu tilah. Dan mudah-mudahan selaku kaum muslimin jadi kekuatan Allah baik di Palestina, lalu si berperang di Palestina, milisi dan militer Palestina, milisi melawan Zionis. Kemudian Hizbullah itu pun termasuk milisi dan militer. Berarti prajurit-prajuritnya tilah si banyak mati masyarakat sipil karena prajurit tidak ingin berperang, karena ini sudah kepentingan mesa-mesa. Yang dengan dulu Presiden Palestina, jangan libatkan Palestina dengan Hamas ini. Memang membawa nama besar Islam, tapi lamun kalah Islam tercoreng-moreng kaum muslimin diinjak-injak oleh mereka itu akibat perbuatan sekelompok dengan sisi masih belum tidak ingin orang yang berbeda pendapat dengan dia masih tercokol bumi. Strateginya sendiri mati secara langsung lalu denganlah tidak untuk mati batur si diberikan salah. Nah inilah dia penghitan mata kebanyakan dengan macam ini. Yang si penghitan adalah karena dia muslim. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala, babu minat syarat seluruh dunia terpelihara daripada berbagai macam agresi militer, agresi milisi, kena aman. Bila perlu Yahudi Nasara syarat seluruh dunia itu ada kaum Islam selaku sepintar-pintar ini. Dan dia umatnya ya Allah hidupnya lalu aman Islam. Ada jadi memperkuat Islam dari mati ya Allah. Karena mal sebelum dan Ibrahim di sini Nasallahu Taala menasangkan tidak ada mati bertahan sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.